Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita belajar lagi dengan mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Ipang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan manfaat dan keberkahan. Silahkan Ellen untuk dipimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Kita mau absen kehadiran kalian hari ini ya. Ellen Zulfa Aprilia, Faradila Aulia, Muhammad Mario, Wisnu Setiawan. Sudah ada semua ya anak-anak? Sekarang Viva ingin dicek dulu perapiannya. Sudah rapikah? Bajunya, jilbabnya sudah pakai dasi yang benar? Pakai sabuk? Pakai alas kaki, kaos kaki dan sepatu. Ya, nggak boleh dilepas. Sekarang silakan buka HP-nya. Viva share link tentang asesmen pembelajaran. Ini nanti akan menilai pengetahuan kalian tentang pembelajaran yang hari ini. Ya. Silakan dibuka. Ya, anak-anak sudah mengerjakan asesmen awal ya. Terima kasih. Sekarang selanjutnya kita review atau mengulangi materi yang minggu kemarin, pertemuan kemarin. Yang kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang ya, tentang penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan itu ada apa aja ya? Ya, apalagi? Hewan yang disembelih, alat penyembelihan, proses atau tata cara penyembelihan. Ya, ada 4 ketentuan tentang penyembelihan. Yang pertama, Viva tanya dulu, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah berupa tumbuhan dan hewan? Gimana caramu bersyukur? Dengan apa? Menjaga. Apalagi? Merawat. Selain itu, kalau tumbuhan, kalau hewan, dengan apa Cak? Dimanfaatkan untuk disembelih ya. Terus salah satu hari raya dalam Islam itu adalah Idul Adha atau Idul Kurban. Apa saja yang dilakukan saat Idul Adha? Menyembelih hewan. Apa? Menyembelih hewan. Menyembelih. Kita melakukan penyembelihan. Yang dinamakan apa Cak? Kurban. Terus selain kurban, kita kapan kita menyembelih hewan? Selain kurban. Selamatan ya, akikoh. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ketentuan kurban dan akikoh dalam Islam. Yang kedua adalah hikmah atau manfaat dari kurban dan akikoh. Kurban dan akikoh itu sama-sama kegiatan penyembelihan hewan, tapi pasti ada perbedaannya. Nah, apa kita akan belajar tentang itu pada hari. Nah, anak-anak sekarang kita simak dulu. Ini ada video tentang pembelajaran akikoh dan kurban. Silahkan diperhatikan video berikut ini dan disimpulkan nanti di akhir video. Agama Islam dan budi pekerti. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu kepedulian pembelajaran. Pada itu ada Allah Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah dan muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah mempunyai tujuan khusus yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu. Nah, anak tadi kita sudah simak video tentang kurban dan akikoh. Kira-kira video tersebut tadi apa yang kalian dapat simpulkan? Tentang penentuan akikoh dan kurban, Bu. Tentang ketentuan akikoh dan kurban. Hewannya harus bagaimana, kapan kita mengeluarkan akikoh. Nah, sekarang silakan nanti berkelompok, kelompoknya sudah Viva bagi. Sesuai pembagian kelompoknya nanti kalian mengerjakan LKPD tugasnya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Kelompok visual membaca artikel. Kelompok auditori mendengar penjelasan lewat YouTube.
Kelompok kinestetik memahami materi dalam bentuk poster secara bergantian. Guru memantau dan menilai diskusi siswa. Presentasikan hasil diskusinya. Anak-anak yang lainnya silakan disimak dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian korban. Penyembelihan hewan korban dilakukan pada saat waktu duha setelah sholat Id. Akikah, pemotongan atau penyembelihan hewan dalam rangka bersyukur kepada Allah karena kelahiran anak disertai pemotongan rambut bayi. Tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Id, sedangkan akikah dilaksanakan setelah bayi berumur 7 hari. Pada hewan kurban, hewan yang dikurbankan adalah sapi dan juga kerbau. Sedangkan untuk akikah, hewan untuk akikah adalah kambing. Ada kambing untuk akikah, 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Dalam proses pembagian, daging kurban dibagikan secara mentah, sedangkan akikah disunahkan untuk dimasak terlebih dahulu. Hikmah pelaksanaan kurban dan akikah. 1. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diterima. 2. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Terima kasih buat kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 dan atau kelompok 3 untuk menanggapi. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok 2? Kami dari kelompok 2 menanggapi bagaimana dalil-dalilnya. Sudah bagus, tetapi kurang dalilnya. Ya. Itu dari kelompok Bagus. ya. Itu jadi komentar dari kelompok 2 dan kelompok 3. Apakah dari kelompok 1 ada tambahan? Tidak ada ya. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 1. Terima kasih buat penampilannya. Silakan kembali ke tempat. Persiapan untuk kelompok 2, monggo yang mau maju. Ayo. Mulai. Sekarang kita simak presentasi dari kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan untuk siap-siap menanggapi atau memberi komentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bagaimana ketentuan korban dan akikah. Akikah dalam bahasa sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 siap-siap untuk menanggapi. Ya, monggo. Sampun cukup baik, Bu. Dari cara mungkin yang kurang tata cara pelaksanaan kurban dan akikah mawon. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 3. Penjelasan kurang lengkap. Ya, terima kasih buat kelompok 3. Demikian ya presentasi dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Sudah presentasi semua, sekarang kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Kesimpulan dari tugas kalian hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita pelajari hari ini? Kurban dan akikah sebagai wujud syukur. Rasa syukur kurban dilakukan boleh berulang, sedangkan akikah hanya sekali. Kurban boleh patungan, sedangkan akikah harus dikeluarkan oleh orang tua. Hikmahnya saling berbagi terhadap sesama. Ya, itu tadi kesimpulan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Sekarang Bipa mau refleksi pembelajaran. Apa yang membuatmu tertarik ketika belajar tadi? Apakah ketika presentasi, ketika diskusi, atau ketika menanggapi? Diskusi. Ada yang lain? Presentasi. Ketika apa? Presentasi. Oke. Pada saat melakukan apa kalian paling merasa bagus? Apakah ketika diskusi? Apakah ketika mencari informasi? Apakah ketika presentasi? Mencari informasi. Oke. Apa yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai tujuan belajar? Di awal pembelajaran tadi Bipa sudah menyampaikan kan ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu belajar tentang ketentuan kurban dan akikah. Yang kedua adalah hikmahnya. Dari kedua ini, apakah kalian sudah mencapai tujuan tersebut? Sudah. Oke. Nah, sekarang silakan kerjakan tes berikut ini. Ya. Silakan dibuka lagi HP-nya. Kerjakan tes formatif berupa kuisis. Silakan ditulis alamatnya. Kuis penyembelihan hewan. Ya, dicoba dulu. Atau bisa scan barcode kalau sampai bisa nyekan dari sana.
Sudah ya anak-anak, alhamdulillah tesnya sudah dikerjakan. Ini nanti sebagai bahan belajar lagi nggih. Silahkan nanti dievaluasi sendiri-sendiri mana yang sampean masih kurang, mana yang sudah benar. Nah, untuk materi minggu yang selanjutnya atau minggu depan kita akan belajar tentang tradisi Islam di Nusantara. Silahkan nanti dibaca dulu bukunya atau browsing-browsing di internet juga boleh. Jadi nanti sebelum kita belajar kalian sudah sedikitnya sudah mengetahui materi yang akan dipelajari. Apakah dari pertemuan hari ini ada yang ditanyakan? Ada, berarti sudah paham semua nggih? Insya Allah. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih buat pembelajarannya hari ini. Semoga bermanfaat. Bima mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.